benda atau sejarah dengan terdakwa, apakah terdakwa memiliki hubungan tersebut? Tidak yang mulia. Baik. Terdakwa sebelum dimulai persidangan pada hari ini, majelis hakim ingin memeriksa identitas terdakwa dicocokkan dengan berita acara persidangan. Maka dari itu terdakwa silakan maju dan serahkan KP identitasnya. Tangan bagi depan. Baik, majelis hakim akan mencocokkan identitas, mohon dijawab dengan benar. Sini nama Melvan Cahyani benar? Benar. Tempat tanggal lahir? 2 Februari 2014. Tempat lahir? Jakarta. Baik. Kemudian alamat lengkap? Jakarta Selatan, Selatan. Pekerjaan? Pelajar. Baik. Kemudian di sini kebangsaan Indonesia dan agama Islam, benar ya? Benar. Baik, sudah sesuai. Terdakwa sebelumnya saya ingatkan saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan dan bila dirasa perlu silakan dicatat yang nantinya akan diajukan sebagai bahan pembelaan bagi saudara. Dapat pahami? Baik. Berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam hal ini saudara berhak didampingi oleh kuasa hukum. Benar di sebelah kanan saudara merupakan penasihat hukumnya? Benar. Baiklah. Penasihat hukum terdakwa, apakah surat kuasa sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat? Sudah yang mulia. Silakan maju terlebih dahulu untuk menyerahkan surat kuasa, berita acara persidangan, berita acara sumpah dan kartu advokatnya. Terdakwa dan penuntut umum silakan beringat maju untuk bersamaan memeriksanya. Silakan. Baik, di sini benar tanda tangan saudara ya. Atas nama tim penasihat hukum pada Kementerian Benar ya. Baik, sudah sesuai. Akan kembali. Terima kasih yang mulia. Ya. Berkas penasihat hukum tanggal lengkap sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 1994 dan agenda sidang kita pada hari ini ialah bacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah menyiapkan surat dakwaan? Sudah yang mulia. Apakah saudara penuntut umum akan membagikan salinan surat dakwaan? Kami akan membagikannya yang mulia. Baik, silakan dibagikan terlebih dahulu kemudian dibacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta, izinkan kami membacakan yang mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk keadilan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara KM95/4/2022. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan dan seterusnya. Dakwaan 1, Bu Melvan Cahyani yang selanjutnya disebut terdakwa pada rentang waktu antara 11 April 2022 sampai 12 April 2022 atau sekitar kiper suatu waktu dalam tahun 2022 bertemu di wilayah Permen Pangsing Jalan Rita Raya nomor 1 RT 1 RW 2 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat yang termasuk jurisdiksi nasional Indonesia atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili. Seseorang yang melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri berupa kejahatan, maka untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Italia bahwa pada tanggal 11 April 2022 terdakwa memintakan saksi dia saat menemui dirinya di apartemen polisi yang terletak di Jalan Raya Raya nomor 1 RT 1 RW 2 Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat. Alasannya adalah karena terdakwa mengklaim bahwa saksi Raihman Salman telah melecehkannya. Setelah saksi dia tiba di kamar apartemen, dia terkejut melihat bahwa Raihman Salman tidak mengenakan pakaian. Dengan emosi yang meluap, saksi Indian Said menyerang korban dengan pukulan dan tendangan hingga korban terhempas ke ujung lancip dijamakan, mengakibatkan kehilangan darah yang fatal. Tidak selesai sampai di situ, saksi Indian Said memberikan pisau yang diambilnya dari dapur dan memberikannya kepada terdakwa. Ada cukup terguncang, terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kamar dan pergi ke orang apartemen. Di sana, terdakwa duduk berjongkok cukup lama sebelum akhirnya berjalan perlahan menuju kamar apartemen. Selanjutnya, terdakwa menusuk korban sebanyak 7 kali dan mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 347 atau pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan 1 ke 1 seseorang yang serta membawa ke tempat mayat dengan maksud menyembunyikan kematian dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diri sendiri berupa pelanggaran dengan kejahatan, maka untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada tanggal 12 April 2022, setelah membunuh korban, terdakwa memerintahkan saksi Indian Said untuk menghilangkan jejak pembunuhan dengan cara memasukkan tubuh korban ke koper besar berwarna hitam. Setelah itu terdakwa dan saksi Indian Said membawa tubuh korban menggunakan koper dan dimasukkan ke dalam mobil 3 berwarna abu-abu dengan nomor polisi B16
165 CZP dan Boyolali Jakarta Timur. Setelah dirasa sepi terdakwa dan saksi identitas membawa koper yang berisikan mayat korban ke pesisir sungai Cilandak dan ketika mobil berwarna abu-abu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 181 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana Jakarta 15 Juni 2022. Penuntut umum Siti Saranis SHM Marani Kusuma Putri SHM tertanda tangan. Cukup dari kami yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa apakah sudah mengerti perihal surat dakwaannya? Terserah kepada penasihat hukum saya yang mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum apakah akan mengajukan nota keberatan? Kami akan mengajukan nota keberatan yang Untuk mulia. waktu berapa untuk mempersiapkan? Kami butuh waktu 4 hari yang mulia. 4 hari ya. Bagaimana penuntut umum apakah keberatan dengan 4 hari? Tidak yang mulia. Keberatan yang mulia menurut saya 3 hari. 3 hari ya. Baik, di sini majelis hakim akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Baiklah, setelah majelis hakim berdiskusi, majelis hakim memutuskan bahwa agenda selanjutnya yakni pembacaan nota keberatan akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Penuntut umum atau keberatan? Tidak yang mulia. Tidak ya, baik. Persidangan kali ini telah selesai. Penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa di muka persidangan pada acara sidang selanjutnya dan pada membahas dan memastikan terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Juli 2022. Maka dengan ini sidang ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penyembunyian kematian pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara di telah dibacakan atas nama terdakwa Melvan Cahyani. Dengan sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sama dulu. Terima kasih yang mulia. Baiklah, penasihat hukum apakah sudah siap dengan nota keberatan? Sudah yang mulia. Silakan dibagikan terlebih dahulu kemudian dibacakan. Baik, saya izin membacakan eksepsi yang mulia. Lavida Joint Partners, advokat and legal konsultan, nota keberatan penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan keberatan sebagai berikut. 1. Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara aku. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara aku. Bahwa yang seharusnya mengadili perkara aku ialah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikarenakan hubungan mayat korban berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan teori perbuatan dan teori akibat. Berdasarkan pemaparan sumber kami menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 2. Jaksa penuntut umum keliru dalam mendakwakan terdakwa Melvan Cahyani dalam perkara aku. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa menganggap bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum keliru dalam mendakwakan terdakwa bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa membedakan perbuatan saksi dengan sahih dan perbuatan terdakwa. Berdasarkan pemaparan surat, kami menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Jaksa penuntut umum salah penerapan pasal. Secara faktual dalam pokok perkara, jaksa penuntut umum tidak dapat menjabarkan unsur yang jelas membuktikan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Berdasarkan